Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu khutbah yang panjang ketika menyambut Ramadan menceritakan tentang fadilah, keutamaan dari bulan suci Ramadan. Salah satunya Nabi mengucapkan, dan sudah sering kita dengar berulang kali dari para mubalighin, para pendakwah, dari para asatidz di atas mimbar misalkan, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa para setan dibelenggu di bulan suci Ramadan. Setan dibelenggu. Di bulan lainnya tidak dibelenggu, dia bebas berkeliaran, menggoda kita, memberikan rasa was-was, rasa ragu kepada kita, mengajak kita kepada perbuatan-perbuatan yang buruk, membisikkan sesuatu yang buruk agar kita melakukan hal-hal buruk. Dan setan itu bekerja dengan baik sepanjang 11 bulan. Tapi khusus di bulan Ramadan ini, kata Nabi, setan itu terbelenggu, dirantai, dia tidak bisa kemana-mana. Karena ini penghormatan kepada bulan suci Ramadan. Pertanyaannya tentu terlintas kepada kita, lalu kenapa kalau setan sudah terbelenggu, kita masih melakukan dosa? Banyak di kita, bahkan bisa jadi dosanya lebih banyak lagi di bulan Ramadan ini ketimbang bulan-bulan yang lainnya. Ini adalah menunjukkan bahwa dosa yang kita kerjakan bukan karena tipu daya setan. Menunjukkan dosa yang kita kerjakan didasari pada nafsu syahwat kita. Inna nafsa la amaratun bisu, sesungguhnya jiwa ini mengajak orang kepada perbuatan yang buruk. Jadi setan itu mendirikan fondasinya saja kepada kita. Setan ingin kepada kita pada 11 bulan sebelumnya melakukan sesuatu perkara yang buruk, perkara yang batil, didorong kita untuk melakukan perbuatan tersebut dengan terus-menerus sampai kita terbiasa dan kita asik, kita tenggelam dari perbuatan buruk itu. Setelah itu setan, tanpa kehadiran setan, tanpa setan menyuruh, kita sudah asik dengan perbuatan itu, otomatis menyatu perbuatan buruk itu kepada kita. Na'udzubillah. Ketika itu sudah terjadi, maka setan tidak perlu lagi memberikan tipu daya kepada kita. Karena setan sudah menanamkan fondasinya, menanamkan filosofi keburukan itu kepada diri kita, sehingga kita menerima dengan baik, menyatu dengan dia, dengan perbuatan tersebut, tanpa kita sadari kita melakukan perbuatan buruk tersebut. Allah katakan dalam Al-Quran, Inna kaida syaitan kanat dha'ifa. Allah sendiri mengatakan, tipu daya setan itu dhaif, lemah. Tipu daya setan itu lemah. Artinya, bagi manusia, manusia normal, itu tidak akan mempan dibuat tipu daya setan. Tapi karena setan ini istiqomah, tanda kutip, karena setan ini sungguh-sungguh menggoda manusia dengan pelan, dengan sabar, dengan pelan, dengan sabar, dengan pelan, dengan sabar, setahap demi setahap, sejengkal demi sejengkal, akhirnya manusia ini tergelincir. Dan ketika manusia sudah tergelincir, setan sudah tidak perlu lagi bekerja lagi, dia hanya menonton dari jauh bahwa manusia sudah terbiasa dengan perbuatan buruk itu. Karena setan faham betul, tipu daya kepada manusia itu lemah. Kalau setan hanya sekali menipu pada manusia, tidak akan pernah berhasil setan itu. Karena manusia diberi akal, dia akan mudah untuk menolak tipu daya setan. Dan tipu daya setan yang lemah itu tidak akan pernah bisa menggoda manusia. Satu-satunya yang bisa menggoda manusia, tipu daya yang lemah ini harus terus-menerus, konsisten, step by step, tidak pernah absen, tidak pernah alpa. Dan di sini ada kesabaran setan, tanda kutip. Jadi setan itu pelan-pelan dia sabar menggoda manusia. Tentu sabar sini dalam pengertian yang negatif. Tapi kita sebagai hamba Allah tidak memiliki kesabaran. Sebaliknya, setan menggunakan sabar untuk perbuatan buruknya, kita tidak pernah menggunakan sabar dalam perbuatan baik kita. Maka setelah itulah setan berhasil menggoda kita. Dan sekalipun setan itu sudah di penjara, sudah diikat dengan rantai sekalipun, manusia tipe seperti itu terus melakukan dosa dan dosa. Karena perbuatan dosa dia kerjakan bukan lagi berdasarkan dari setan, tapi berdasarkan dari kebiasaan yang sudah ditanamkan oleh setan sejak lama, sudah menyatu dengan dirinya, sudah ada pada setiap pikiran dan nafsu-nafsunya. Maka bagi seorang hamba yang melakukan dosa bulan Ramadan adalah satu peringatan bahwa sesungguhnya keburukan lagi bukan datang dari setan, tapi berada pada dirinya. Dan itu musuh terbesar adalah dari dirinya sendiri, yaitu pada nafsu yang ada pada dirinya. Itulah yang harusnya kita bisa maknai dari pengertian bulan Ramadan, setan dibelenggu, tetapi manusia tetap berdosa. Dan semoga Allah
menyelamatkan kita dari segala macam ketergelinciran, dari bahaya hawa nafsu ini, sehingga kita tetap berada pada jalannya, diberikan kesabaran untuk dalam beribadah kepadanya, sabar dan istiqomah untuk mencapai derajat keimanan dan ketakwaan kita.